Kemudian tipologi kedua dari hijrah itu adalah hijrah psikis atau hijrah dalam pengertian spiritual atau ruhani. Ada beberapa jenis hijrah psikis ini. Yang pertama adalah hijrah atau berpindah dari kegelapan hidup pada cahaya hidayah dan inayah Allah. Jadi seseorang secara psikis, secara kejiwaan tidak boleh hidup dalam kegelapan, dalam pengertian kesesatan. Kalau dia hidup dalam kegelapan dan kesesatan itu, maka dia harus mencari cahaya Allah dan hijrah berpindah kepada cahaya Allah itu. Kemudian hijrah psikis yang kedua adalah hijrah dari af'alul ma'asi. Hijrah dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada perbuatan-perbuatan taat. Jadi dari af'alul ma'asi kepada af'alut ta'ah. Di umat Islam itu harus hijrah secara psikis dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada perbuatan-perbuatan yang sifatnya taat kepada ketentuan Allah dan kepada ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah psikis yang ketiga adalah hijrah atau berpindah dari sesuatu yang bukan diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi umat Islam itu harus masuk ke dalam Islam secara kafah. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah. Yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tinggalkanlah. Hijrahlah, berpindahlah menuju kepada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga tidak ada syariat Islam yang tidak ditegakkan dalam diri dan kehidupan umat Islam. Kemudian yang keempat, hijrah psikis itu bentuknya adalah hijrah dari sifat apatis terhadap ajaran dan ilmu-ilmu agama Islam kepada kepedulian terhadap ilmu dan ajaran-ajaran Islam. Karena dalam realitas kehidupan masih sering ditemukan adanya umat Islam yang apatis, yang masa bodoh, yang tidak peduli terhadap ilmu-ilmu dan ajaran-ajaran yang ditetapkan di dalam syariat Islam. Sehingga masih banyak hamba-hamba Allah yang tidak paham, kurang berilmu berkaitan dengan syariat Islam sebagai agama yang dianutnya. Keadaan seperti itu membutuhkan hijrah, membutuhkan perpindahan dari sifat apatis, sifat tidak peduli kepada ilmu agama Islam, kepada ajaran agama Islam, menuju kepada kepedulian terhadap ilmu-ilmu dan ajaran Islam. Sehingga dengan demikian kita bisa merasakan pada saat umat Islam itu peduli dengan ilmu-ilmu keislamannya, peduli kepada ajaran-ajaran Islamnya, maka dia akan berubah menjadi hamba Allah yang soleh dan solihah. Kemudian yang keempat, hijrah psikis itu adalah hijrah
dari hanya soleh secara individual menjadi soleh secara sosial. Banyak umat Islam yang baru soleh secara individual, secara vertikal hablu minallah dia soleh, dia banyak berzikir, ibadah wajib tidak ditinggalkan, ibadah-ibadah sunat diamalkan, namun dia tidak memiliki kesolehan sosial. Hablu minan nasnya, horizontalnya masih sangat minim, sehingga ada tetangganya yang susah, tidak ada kepedulian untuk membantu. Lembaga-lembaga pendidikan Islam kurang sarana, kurang prasarana, dia tidak mau peduli. Ada orang yang sakit membutuhkan uluran tangan, karena ketidakmampuan berobat tidak muncul kepedulian. Ada anak-anak yatim yang tidak mampu untuk mengenyam pendidikan karena keterbatasan dana, tidak ada kepedulian untuk membantu. Itu semua adalah kesolehan-kesolehan sosial yang seharusnya melekat pada diri hamba-hamba Allah yang beriman. Oleh karenanya diperlukan bagi hamba-hamba Allah yang masih solehnya hanya secara individual, agar dia hijrah menjadi memiliki kesolehan sosial, sehingga dia tidak hanya baik secara vertikal, tapi juga baik secara horizontal. Dia tidak hanya membangun hubungan hablu minallah, tapi juga dia membangun hubungan hablu minan nas. Sehingga dibutuhkan hijrah psikis, hijrah kejiwaan, sehingga jiwanya terpanggil untuk menjadi orang yang soleh, tidak hanya soleh secara individual, secara vertikal, hablu minallah saja, tapi juga dia soleh secara sosial, secara horizontal, secara hablu minan nas. Kemudian hijrah psikis yang keenam adalah hijrah dari kesuksesan duniawiyah kepada kesuksesan ukhrawiyah. Jadi ada hamba-hamba Allah yang secara duniawiyah dia sudah sukses menurut ukuran dunia, dan itu tidak memadai. Dia harus juga sukses secara ukhrawiyah. Dia harus mempersiapkan bekal untuk kesuksesan dalam kehidupan di alam akhirat, sehingga dia harus hijrah dari kesuksesan duniawiyah dengan ukuran-ukuran duniawiyah dan persyaratan-persyaratan duniawiyah, hijrah kepada kesuksesan ruhaniyah, kesuksesan ukhrawiyah, kesuksesan untuk kehidupan di seberang kematiannya. Itu adalah bahagian dari hijrah psikis, hijrah yang ada dalam kejiwaan seorang hamba Allah yang beriman. Di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yuhajjiru fi sabilillah, dan siapapun yang berhijrah di jalan Allah, baik secara fisik maupun psikis, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah, dia akan menemukan di bumi rezeki yang banyak dan tempat yang luas. Wa man yakhruju min baitihi, dan siapapun yang keluar dari rumahnya muhajiran ilallahi wa rasulih,
untuk dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul maut, kemudian dia menjumpai kematian dalam perjalanan hijrahnya itu, faqad waqa'a ajruhu 'alallahi, maka sungguh Allah telah tetapkan pahalanya untuk dirinya. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Jika kita merujuk kepada surat An-Nisa, surat keempat ayat 100 ini, ada 4 pesan penting di dalamnya. Yang pertama, seorang hamba Allah itu kalau dia mau hijrah, hijrahlah dia dalam bingkai fisabilillah. Hijrahnya itu harus di jalan Allah. Jangan hijrah karena faktor-faktor, bukan karena Allah. Ini menjadi catatan yang penting untuk terus diingat. Apabila seorang hamba Allah ingin hijrah, baik dalam pengertian hijrah fisik maupun psikis, faktor utama yang harus dipertimbangkan adalah hijrahnya itu karena Allah dan di jalan Allah. Yang kedua, siapapun yang berhijrah di jalan Allah dan karena Allah, muraghaman katsiran, dia akan mendapatkan rezeki yang banyak. Oleh karenanya jangan pernah ragu. Banyak sahabat Nabi waktu ikut hijrah bersama Nabi meninggalkan Mekah, dalam pengertian ikut pula meninggalkan semua harta kekayaannya, berangkat ke Madinah hanya dengan modal baju yang melekat di badan. Sampai di Madinah hidup dalam keadaan miskin, tapi kemudian Allah memenuhi janji bagi orang-orang yang berhijrah di jalan Allah dan karena Allah, muraghaman katsira, Allah memberikan rezeki yang banyak bagi mereka. Wasa'atan, dan memberikan tempat yang lebih luas dari tempat yang sudah ditinggalkan sebelumnya. Jadi jangan pernah ragu, kalau memang hijrah itu harus dilakukan, maka lakukanlah hijrah itu karena Allah dan di jalan Allah. Allah akan memberikan rezeki yang luas dan tempat yang luas. Rezeki yang banyak dan tempat yang luas. Jadi yang pertama, hijrahlah di jalan Allah karena Allah. Yang kedua, Allah akan memberikan rezeki yang banyak. Yang ketiga, Allah akan memberikan tempat yang luas. Kemudian yang keempat, wa may yakhruju min baitihi, siapapun yang keluar dari rumahnya untuk hijrah di jalan Allah atau karena Allah, muhajiran ilallahi wa rasulih, di mana dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikhul maut, kemudian kematian menjumpainya, faqad waqa'a ajruhu 'alallahi, maka sungguh Allah telah menetapkan baginya pahala. Jadi orang yang meninggal dalam perjalanan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, hijrah di jalan Allah karena Allah, maka kalau dia meninggal dunia, Allah telah menetapkan pahala baginya.